Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video kali ini, kita coba akan membahas tentang kekuatan pikiran kita. Jadi, termasuk pikiran kamu, pikiran saya, punya daya yang luar biasa, yang sering kita lupakan. Tapi teman-teman tahu nggak, pikiran kita nggak cuman buat mikir doang, tapi bisa banget membentuk hidup kita yang jadi lebih berguna. Di dalam buku Al-Kawatir, saya pernah membaca seperti ini. Pemikiran itu kayak alat ukur buat manusia biar bisa milih yang lebih oke dan ngejaga masa depan buat diri sendiri bersama keluarga. Ada juga kata-kata James Allen, dia ngomong dengan berpikir kamu bisa tentuin pilihanmu. Dalam ilmu psikologi sosial, mereka bilang berpikir itu salah satu hal yang bikin kita berbeda dari hewan, tumbuhan, dan barang mati. Tadi kan disebutkan dari James Allen. Dari berpikir, kita itu bisa menentukan pilihan antara pilihan yang positif dan negatif. Makanya dengan cara berpikir ya, manusia itu bisa nyaring. Kita itu bisa nyaring nih. Kita mau ambil yang positif atau yang negatif. Mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Seperti itu. Jadi kita bisa memilih yang pas buat diri kita. Tapi kita juga jangan lupa tanggung jawab atas pilihan itu sendiri. Pilihan kita ya. Ada kalimat bijak dari zaman kuno, India kuno. Ini keren menurut saya. Hari ini itu tergantung pada pikiran yang ada sekarang. Besok hasilnya tergantung dari arah pikiran kita. Jadi intinya nih ya, perasaan dan tindakan itu bermula dari pikiran. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Tindakan kita. Dari semua yang namanya pikiran. Jadi perasaan kita, tindakan kita itu merupakan asalnya dari pikiran kita. Perasaan dan tindakan itulah yang bermula dari pikiran. Pikiranlah yang menggerakkan segala tindakan dan dampaknya. Nah, pikiran juga punya peran buat nentuin kondisi fisik kita, kondisi mental kita, sifat kita, dan rasa percaya diri kita. Jadi, dari pikiran itu menentukan kondisi fisik kita, mental kita, sifat kita, dan rasa percaya diri. Nah, misalnya begini ya, coba bayangkan besok kita ada ujian nih, ujian yang gede banget. Nah, pikiranmu ini bakalan menjadi peran penting ke dalam semuanya. Awalnya mungkin mikirnya gini, kalau aku gagal gimana ya besok? Nah, dari situ tiba-tiba kamu ngerasa cemas dan gugup.
Ini termasuk di pikiran negatif ya. Negatif ini. Jadi pikiran negatif ini juga bisa mempengaruhi perasaan kita menjadi cemas dan gugup itu tadi. Tapi perasaan cemas dan gugup ini ya, ini akan menjalar kemana-mana. Misalnya gini, ketika kita cemas dan gugup, kita kan malamnya juga akan susah tidur. Terus kita nggak nafsu makan, atau susah fokus sama belajar. Semua itu bermula dari pikiran yang bikin perasaan jadi nggak enak. Tapi sekarang, coba bayangin kalau kamu punya pikiran lebih positif. Misalnya nih ya, kamu mikir, aku udah belajar kok, pasti bisa nih ujian. Nah, pikiran positif itu bisa bikin perasaanmu ini jadi lebih adem dan percaya diri. Perasaan yang adem dan percaya diri ini bisa ngaruh ke tindakan kita. Kamu jadi tidur lebih enak, makan dengan lahap, belajar dengan konsentrasi tinggi. Jadi contoh ini jelasin kalau semua yang kita rasain itu bermula dari pikiran kita sendiri. Cara kita nanggepi pikiran kita itu benar-benar bisa ngubah perasaan dan tindakan kita di kesehariannya kita. Di buku Aladdin Factor yang ditulis oleh Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, ada hal menarik nih. Maaf ya, tenggorokannya lagi nggak enak. Dalam buku Aladdin Factor ini disebutkan setiap hari kita itu mempunyai 60.000 pikiran. Setiap hari. Tapi yang penting tuh cuma arahnya sebetulnya. Kalau arahnya negatif, sebagian besar dari 60.000 pikiran tiap hari itu juga mengarah ke negatif. Tapi kalau kita arahnya ke positif, 60.000 pikiran kita tiap hari itu juga akan mengarah ke positif. Ini saya mau cerita ya, pikiran positif itu benar-benar bisa bikin perbedaan yang signifikan dalam situasi. Misalnya gini, bayangin kamu punya audisi buat jadi pemeran utama dalam drama di sekolah. Mungkin teman-teman ada yang dulunya pernah mengikuti sebuah audisi, entah nyanyi, entah drama. Ya, saya coba ambil contoh yang drama aja. Kita mau nyari pemeran utamanya ya, ini ya. Terus kamu mikir gini, aku oke kok main drama, udah latihan juga buat ini. Itu namanya pikiran positif. Pikiran kayak gini nih bisa membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadi waktu audisi, kita tampil dengan percaya diri dan total. Lalu kita dinyatakan lolos audisi nih misalnya. Kita bakal jadi pemeran utamanya. Nah, pemikiran positif tadi juga bakal ngaruh ke persiapan kamu. Kamu bakal latihan dengan semangat, cari kostum yang keren, bener-bener excited buat tampil di panggung. Pas hari tampilan kita tiba, kita pasti bakal merasa puas dan bangga banget kan? Kita tahu bahwa pikiran positif kita itu yang bantu kita dari awal sampai akhir. Kita nggak cuma tampil keren, tapi juga punya perasaan bahagia dan syukur karena usaha kita udah berhasil. Intinya pikiran positif itu kayak efek domino yang bisa bawa perubahan seru dari awal sampai akhir kita melakukan aktivitas kita, menggapai cita-cita kita. Mulai dari rasa yakin waktu audisi
semangat persiapan, sampai keberhasilan kita di panggung. Semuanya dimulai dari awalan pikiran positif itu. Nah, di tahun 1986 di Fakultas Kedokteran San Francisco ya, itu nemuin kalau lebih dari 80% pikiran manusia itu mengarah ke negatif. Ini tambah menguatkan aluri kita mendorong ke arah yang nggak oke. Dalam hitungan simpelnya nih ya, 80% dari 60.000 ini ketemunya 48.000 pikiran negatif tiap hari kita. Kita ini tiap hari berpikir negatif 48.000. Semua ini berpengaruh sekali sama perasaan kita. Perasaan, tingkah laku, bahkan kesehatan mental kita. Dan fisik. Kita mikir situasi yang sering banget terjadi. Jadi pas ada ujian besar di sekolah. Bayangin deh, besok kita punya ujian matematika yang benar-benar nentuin rapot kita nantinya. Tiba-tiba muncul pikiran gini, pasti aku nggak bakal bisa nih ngerjain soal ini. Matematika ini kan bukan jagoanku. Aku lemah di matematika. Pikiran negatif seperti ini bisa bikin heboh kita. Pikiran negatif ini bisa kita merasa cemas gitu. Kita bisa jadi down, kurang pede menghadapi ujian. Bisa aja kamu jadi kesulitan tidur malam sebelumnya. Dan paginya kamu bangun rasanya lemas banget. Waktu ujian datang, pikiran negatif itu bisa mengganggu konsentrasi kamu. Sulit banget fokus sama soalnya karena pikiran kamu masih nyangkut. Aduh, susah banget deh ini. Akibatnya apa? Salah semua jawaban kita. Dampaknya juga bisa sampai kesehatan pikiran kita. Pikiran negatif yang terus-terusan bikin kita stres, nggak nyaman. Bahkan bisa aja bikin badan jadi lemes dan nggak bugar. Kita coba bahas nih ya, contoh konkretnya ya. Bayangin nih ada teman kita misalnya namanya Lisa. Dia punya kebiasaan sering merasa kurang percaya diri. Setiap kali dia mau ngomong di depan kelas, dia selalu mikir, pasti yang lain mikir aku ini bodoh deh. Pikiran kayak gitu sebenarnya kecil, tapi lama-lama berdampak besar juga. Pertama, Lisa sering merasa cemas nih. Gemeter kalau harus ngomong di depan orang banyak. Pikiran negatifnya bikin dia ngerasa kayak nggak layak gitu. Dia bikin malu ya. Merasanya seperti itu. Dampaknya bisa ke kesehatan pikiran dia dan badannya dia sendiri. Karena sering stres, si Lisa ini jadi nggak nyaman. Dia sulit tidur dan sering mikirin gimana caranya biar nggak kena hujatan teman-temannya. Lama-lama ini juga kepengaruh ke badannya dia. Lisa jadi gampang sakit nih, nggak bugar. Pikiran negatifnya yang terus-terusan kayak ngebawa beban berat yang ngaruh ke seluruh tubuhnya dan pikirannya. Tapi ceritanya berubah waktu Lisa ngeh nih misalnya bahwa dia bisa ngubah pikirannya. Dia mulai berlatih mikir positif. Seperti gini, aku punya sesuatu yang berharga buat dibilang. Lama-lama kepercayaan dirinya tumbuh dan dia bisa tampil di depan orang banyak tanpa grogi. Jadi contoh Lisa ini beneran nunjukin kita gimana pikiran negatif bisa ngerusak kesehatan pikiran dan tubuh kita. Tapi sekaligus kita juga bisa merubahnya jadi lebih baik dengan mikir positif. Jadi pikiran negatif itu kayak virus yang bisa nyerang semua aspek hidup kita.
Mulai dari perasaan yang gak enak, hasil yang kurang bagus, sampai kesehatan pikiran dan tubuh yang terganggu. Kita kan jadi tidur gak enak, besoknya lemas. Makanya nih, penting banget buat kita ngendaliin pikiran biar tetap positif, biar kita nggak kena dampak negatif kayak gini. So, mari kita jadi pembawa perubahan dalam hidup kita sendiri. Kita bisa mempengaruhi pikiran kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. So, keep explore, keep growing, dan tetap berpikir positif. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.